Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saling sapa jalan-jalan, podcast jalan-jalan. Edisi kali ini beruntung sekali saya bertemu dengan seseorang yang istimewa banget. Sebelah pakai loreng, gagah, Pak Sutrisno. Jadi beliau setengah saya paksa ini supaya mau ngobrol karena saya benar-benar ingin tahu sekali tentang aset yang dimiliki oleh Museum Brawijaya itu, karena memang sama dengan kebanyakan museum sekarang ini tiba-tiba tidak, karena mungkin entah zaman entah apa, yang pasti museum ini kurang digemari gitu. Mungkin Pak Tris bisa perkenalan diri ke teman-teman. Waktu yang diberikan kepada saya kebetulan saya main di museum musik ini, kena todong ya ceritanya. Iya, kebetulan kan jenengan pasti punya pengalaman mendalam lah tentang aset-aset museum, terus bagaimana mungkin sama yang dihadapi sama saya juga punya museum daur ulang juga. Saat-saat ini tuh semakin kurang menarik gitu. Apa jenengan juga ngalami atau gimana? Dengan adanya pandemi ini saya pikir kok sama ya, mungkin hampir sama ya. Semua museum, semua tempat wisata itu jauh berkurang. Di tempat kami sendiri di museum benar-benar terasa sekali kurangnya, dan karena cenderung yang banyak itu di masa normal itu kan kunjungan dari anak-anak sekolah, dan museum saya adalah museum perjuangan kan. Jadi kan cenderung untuk belajar sejarah tentang perjuangan terutama di Jawa Timur ini. Jadi dengan adanya pandemi ini betul jauh menurun sekali, karena mungkin dari sekolah sendiri tidak boleh untuk sekolah kan belum boleh masuk tatap muka. Terus pernah suatu pertemuan di Dinas Pendidikan itu kita sarankan bagaimana untuk murid-murid itu buat konten atau belajar buat video atau gimana di museum gitu. Itu jawabannya dari guru tidak berani, karena tidak berani tanggung jawab dengan situasi pandemi ini gitu. Nggak berani ngambil resiko gitu loh. Betul. Seperti itu. Mestinya mumpung lagi nggak sekolah offline, ada waktu, mungkin kan kalau di Museum Brawijaya pasti standar ini ya, protokolnya kesehatannya kan jelas. Tapi itu pun guru nggak berani ya ngasih tugas untuk berkunjung ke museum sendiri-sendiri gitu, nggak berani memerintahkan seperti nanti kalau ada apa-apa takut gurunya. Iya. Karena urusan kesehatan soalnya. Kalau sudah ada instruksi langsung dari Dinas Pendidikan mungkin berani gurunya gitu. Terus mungkin Mas Bison mau ada tanya, soalnya kemarin pengen punya apa? Cita-cita apa? Online. Sebetulnya sih tentang masalah di Kota Malang ini kan hubungannya dengan museum. Mumpung Kota Malang ini bertetangga dan salah satu asetnya Kota Malang Museum Brawijaya, mungkin nggak semua kota punya Pak Ji? Iya, jadi memang ada beberapa usulan untuk tentang museum, ada program tentang wisata militer. Wisata militer ini perkenalan di setiap sekolah bersama dengan pihak militer. Ada kunjungan di setiap batalion, di setiap kesatuan, terutama garis bawah tentang wisata militer adalah edukasi. Tidak ada lagi kalau kita harus mengetahui tentang seluk-beluk militer. Soalnya kita menanamkan hubungan dengan negara kesatuan Republik Indonesia bahwa ya harus didasari dengan basic militer di mana aja, di mana tentang wisata militer. Ya, terus beliau ini punya coba ya kalau semua museum itu bisa saling akses. Kayak umpamanya saya udah terlanjur ke sini, umpamanya seperti ini tadi, beliau punya barang antik ini. Umpamanya diakses di sini. Ada nggak musik yang dari kesatuan tentara umpamanya? Mestinya kalau online kan enak, bisa sistem nanya, oh punya, langsung bisa ngomong gini ke orang.
minimal gini, sampai kalau mau nyari di Museum Brawijaya ada. Kalau mau cari musik-musik yang dinyanyikan atau yang artisnya itu militer atau ibu-ibu tentaranya gitu kan bisa saling connect. Nah itu cita-cita beliau, tapi ya masih panjang Pak ya. Soalnya museum kadang sulit, kecuali ada forum museumnya. Itu ditunggu aja Brawijaya buat forum museum. Ini kan kalau di Malang sendiri kan udah ada forum ya. Ada forum ya. Yeah. Mungkin dari forum itu kan bisa disinergikan ya Pak. Saling memberikan informasi. Betul. Karena yang namanya ilmu itu kadang kan cross Pak. Bicara musik tiba-tiba pengen tiba-tiba iseng gini. Tentara itu pernah buat album nggak ya? Kan gitu pasti nanya iseng ya. Ternyata ada loh. Ada loh album yang dibuat ibu-ibu. Ini tahun berapa ini Pak? Tahun 94. Kalau bicara album ini militer sendiri ada satuan yang membidangi musik militer. Itu namanya di Ajendam. Di Ajudan Jenderal kan itu ada musik militer, ada musik umumnya untuk menghibur itu kan ada juga ya. Bahkan yang ngajari ibu-ibu kor itu mungkin ya Ajendam jadi. Mungkin juga bisa. Itu kan biasanya banyak kalau satuan Kopassus ini mungkin kalau nggak dari Ajendam dia ngundang dari undang yang memang pakarnya musik, iya betul. Tapi korelasi antara militer dengan musik sebenarnya sudah ada. Sangat. Contohnya dengan upacara militer, pasti kan ada musik ya. juga di dalam. Dan live Pak ya, bukan musik kayak kita. Itu yang membidangi musik Ajendam yang mengiringi upacara. Bahkan setiap apel pun, ya apel kan dikumpulkan sama trompet Pak ya. Dan itu live Pak, live. Kita nggak harus belajar untuk itu. Ya mungkin selama pandemi mungkin kan banyak waktu ini Pak. Akhirnya mungkin ngerawat nata-nata lagi Pak ya. Kesempatan mumpung karena sepi Pak J. Ya kita satu perawatan rutinnya itu, kedua itu kebetulan Museum Brawijaya ini kan kedatangan koleksi pribadi Pak Imam Utomo, keris. Wow. Ada 300-an keris itulah. Ini masih dalam proses identifikasi ya. Sambil buatkan tempat. Kalau sudah identifikasi Pak Imam Utomo itu buat teman-teman yang belum tahu, beliau mantan gubernur Jawa Timur. Dua periode terakhir beliau tahun 2000-an sih Pak terakhir. 98 ya, 98 terakhir menjadi gubernur Jawa Timur. Dan ya beliau seorang bintang berapa Pak? Bintang 2 Mayor Jenderal, mantan Pangdam juga kan? Ya mantan Pangdam, beliau Mayor Jenderal bintang 2. Jadi seorang petinggi militer dan juga mantan gubernur Jawa Timur. Mungkin ada pertanyaan jenengan. Kalau pertanyaan sih mau tanya ini pasti. Beliau ini sukanya ini buat biografi, autobiografi pasti butuh. Kalau saya butuh, kan pasti saya kadang pengen data. Data boleh nggak sih Pak kalau dipinjam? Maksudnya untuk diketahui umum boleh nggak? Nanti di sana ada yang membidangi di seksi dokumentasi. Nanti kan sudah ada pilihannya ini yang boleh untuk umum, rahasia negara. Itu karena rahasia negara pun kan di museum juga nyimpan. Sudah ada di sana nanti mana yang boleh dikeluarkan dan tidak ada. Karena buat militer itu kadang ada rahasia negara yang sampai kapanpun nggak boleh diketahui, tapi dokumennya nggak boleh hilang. Jadi kita nggak boleh tahu. Ya, kebetulan kan mungkin teman-teman yang kuliah ngambil skripsi ngambil bahan ya, mungkin perlu data ke sana akan dibantu kok di sana. Perpustakaannya ada, di dokumennya ada. Jadi nggak apa-apa pinjam ya, maksudnya untuk scan atau untuk meminta bantuan untuk mendapatkan bahan
skripsi atau tesis atau disertasi bisa nanti dibantu. Nanti kan, oke. Sekarang butuhnya itu soalnya. Itu kan ada yang boleh dikeluarkan, ada yang boleh tidak, itu aja nanti kan di sana ditentukan. Ya mungkin selama ini yang berjalan teman-teman yang skripsi dari pihak perpustakaan itu bantu, nanti kalau sudah selesai minta tolong dikasih satu hasilnya ditaruh di perpustakaan. Karena itu juga bagian dokumentasi. Biar nanti mungkin adik-adiknya yang mau memperbaiki tulisan itu bisa jadi. Mungkin menemukan data baru. Secara kalau ada data fakta baru kan akan berubah dan berjalan kan, gitu loh, kan, gitu. Akan memperbaiki di situ kan nanti. Saya nanya lagi, yang disimpan terutama dokumentasi itu apakah dari pemerintah daerah juga nyimpan? Jenengan? Umpamanya ada dokumen-dokumen dari pemerintah, kan biasanya sinergitas kan. Iya. Kalau Pangdam berarti ya sama gubernur. Jadi apa yang data-data yang mungkin di provinsi atau apa nyimpan juga nggak sih sebagian atau kalau sana itu kan data-data tentang sejarah perjuangan itu dulu yang berkaitan dengan perjuangan. Betul. Kalau yang kesininya kan tidak maksudnya kayak pemerintahan ini dipimpin ini kan itu juga ada nggak sih namanya di luar konten militer mungkin pemerintah ini zaman ini mungkin gubernurnya ini ada nggak sih? Nggak ada ya, cuman kalau, yang detail. Nah, kalau di museumnya sendiri kan cuma fotonya wali kota aja di sini yang disimpan wali kota pertama sampai yang terakhir Pak Haji itu fotonya di periode itu gambar. Jadi kalau mau foto sampean dipasang di Museum Brawijaya jadilah wali kota. Ya Pak ya. Betul lah, karena posisi kita kan di kota Madya Malang itulah kita menempatkan Pak Wali Kota. Jadi kalau pengen foto sampean dipasang ya jadilah wali kota. Terus untuk tawanya nggak enak dia Pak, tawanya Pak. Kalau itu yang sama Pangdam kita yang dipajang. Yang dipajang yang mulai dari masa ke masa. Mungkin terakhir Pak, karena jenengan mungkin nggak waktu lama karena waktunya serba dibatasi dan serba disiplin, nggak kayak kita ya keleperan ya. Mungkin satu pertanyaan. Bukan satu pertanyaan, cuma saran aja Pak. Saran, mau sih saran kamu berani nih kasih saran. Soalnya sebetulnya di museum saya kepinginnya ada program lokal hero. Lokal hero ini adalah titik dasar pengarsipan tentang kekuatan di Malang ini yang dulu sempat jadi jenderal siapa saja kayak Rudini, Utomo dan sebagainya. Ini kan menjadi data itu ada nggak sih Pak? Jadi rekam jejak di Kota Malang. Kayak Pak Rudini kan terakhir beliau Menteri Dalam Negeri. Beliau kan juga dulu orang Malang dan terakhir rumahnya juga di Ijen gitu. Ada sih nggak yang orang Malang asli gitu atau orang Jawa Timur mana yang sudah jadi jenderal gitu, ada sih nggak Pak dokumen Pak? Kalau di dokumennya ya, di dokumennya saya tidak tahu persis, ada juga kan. Kebetulan saya tidak memegang saya di koleksi aja. Itu kalau di koleksi sendiri kan tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kalau penulisan sejarah kalau mungkin bukunya ada mungkin Pak itu perpustakaan itu. Iya. Ada ya? Ada sebagian sih. Buku biografinya Pak Rudini ada ya? Sebagian ada. Oh. Itu bidangnya dinas sejarah itu biasanya para pemimpin yang terutama sudah mencapai kasat itu akan ditulis biografinya. Oke. Biasanya kan dia akan datang ke tempat-tempat yang pernah ditinggali, mungkin masa kecilnya di mana, masa SMA-nya di mana gitu. Kalau saya tidak berani menjawab pasti ada atau enggak, saya takut salah di. Nggak mungkin beliau ngasih masukan mungkin ke depan kan kebanggaan orang Malang mungkin karena ya Brawijaya aset kan kebanggaan Museum Brawijaya kan kebanggaan orang Malang juga. Iya. Maksudnya kalau beliau ngasih masukan Mbak Menowo nanti kalau ada jenderal yang sampai setingkat kasat atau yang punya biografi
dan beliau lahir di Malang atau orang Malang disimpan di tempat khusus gitu loh Pak. Jadi biar ada kebanggaan orang Malang itu punya lokal hero. Mungkin masukan beliau itu. Ya, itu sepaham juga sih. Saya kemarin tuh punya pemikiran begini Pak. Yeah. Kita nggak punya anu ya. Apanya? Foto atau ceritanya Hamid Rusdi. Iya Pak. Ini hebat loh saya bilang. Iya. Kemarin teman-teman saya itu saya coba sih. Nanti coba sampai melukis gitu loh, buat lukisan aja. Paling tidak kita ada lukisan tentang Hamid Rusdi. Peninggalan ya, yang untuk tinggalkan generasi mendatang. Anak-anak Malang loh maksudnya. Iya gitu betul. loh. Iya itu. Pejuang dari Malang loh kan, sayang kan gitu. Iya, Itu satu. Kedua saya pas main ke museum pembelajaran di UM itu ada rektornya dari seorang tentara loh. Saya berpikir wah ya fotonya ini ditaruh di Museum Brawijaya lah. Gitu. Oh rektornya ya Pak pernah Pak. Itu. Ada yang dari tentara. Jadi saya pengen masih zaman ini saya hebat loh tentara jadi rektor UM loh kan gitu loh. Saya pengen juga seperti itu. Iya keren ya. Itu kan juga sejarah nggak bisa dirubah. Betul loh. Iya betul. Enggak juga. Ya mungkin saya sama beliau hampir sama. Jadi pengennya lokal hero Malang atau mungkin Jawa Timur, meskipun sekarang bukan pasca kemerdekaan, tapi yang namanya kan seperti jenengan tadi bilang bahwa kan sejarah terus berkembang. Maksudnya datanya juga akan bertambah, literasinya juga bertambah. Maksudnya untuk lokal hero biar ada. Iya betul. Saya setuju sekali. Pengen sekali gitu. Iya. Bahkan saya sendiri Pak, kebetulan saya muslim, saya pengen kayak Hasyim Asy'ari itu juga ada di museum kami. Betul. Karena beliau punya peran penting di 10 November loh Pak. Dia membangkitkan semangat jihad. Karena pertempuran 10 November ini saya pikir kan korban yang paling besar. Maksudnya tidak ada kesiapan yang matang untuk menghadapi. Sebetulnya itu salah gitu kan. Karena menghadapi dengan senjata ini kok menghadapi tentara kayak begitu lengkap ya kan. Itu kalau nggak ada kalau hitungan jenengan secara tentara itu hitungan konyol sebenarnya. Tapi rakyat saat itu kok berani. Karena beraninya itu loh yang kata beliau itu luar biasa. Kalau nggak ada pembakarnya iya, karena hitungannya tentara itu tolol Pak ya. Iya. Itu kalau ngadepi dengan senjata nggak seimbang kan mati konyol Pak. Nah itu loh. Kalau ahli gerilya itu kan salah gitu lah. Betul. Jadi nggak boleh berhadapan langsung dengan persenjataan, dengan kekuatan yang lebih besar kan. Harus ganggu ya Pak ya. Iya. Musuh lengah kita nyerang, musuh siap kita tiarap Pak. Iya betul. Itu langsung kayak man to man itu. Jadi kalau nggak dibakar kan nggak akan seperti itu Pak. Itu kerennya di sana. Di militer kan ada program basic Pak. Ini kan di musuh juga harus ada basic sejarahnya kan harus kuat. Iya betul. Mungkin saya nggak jauh dari beliau. Andai kata apa namanya, museum ke depan itu terutama museum militer yang dimiliki oleh TNI itu kedepannya apakah nggak ada langkah-langkah untuk dimodernisasikan, untuk membuat itu jadi menarik buat generasi mendatang atau gimana? Apa pernah terbesit ada program-program apa gitu ke depan? Saya pikir dengan adanya dinas sejarah di Angkatan Darat. Dinas sejarahnya? Iya, itu sudah mulai berpikir untuk ke sana ya, ke arah sana. Memang mungkin di Angkatan Darat sendiri kan anggaran terbatas untuk prioritas ini. Ada yang ya ini kan mungkin betul. Dan juga sekarang bapak-bapak di TNI lagi sibuk mendisiplinkan semua warga supaya taat protokol kesehatan. Saya sudah divaksin Pak Abdullah Pak. Saya sudah divaksin Pak. Tapi tetap ya Pak. Tetap Pak, ya harus jaga jarak, ya benar. Cuci tangan. Karena bukan berarti terus saya kebal. Iya betul. Ya, makasih loh Pak atas waktunya Pak Sutrisno. Semoga